الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apakah mic-nya itu ya? Cek. Ini. Berarti bukan gangguan pada suara Ustadz ya. Jamaah juhur yang Allah cintai, alhamdulillah kita sudah berada pada awal Rajab 1447 Hijriah. Tepatnya hari ini 3 Rajab 1447 Hijriah. Kurang lebih 57 hari menuju Ramadan. Dan kita berdoa semoga seluruh sivitas keluarga besar BSI dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan Allah jaga dengan baik orang tua, keluarga, pasangan, anak-anak dihantarkan berjumpa dengan Ramadan. Soal target akhir tahun tercapai atau terlampaui itu qadarullah, ya gitu. Nggak usah dipikirkan, karena kalaupun antum pikirkan tidak akan merubah, ya seperti itu. Teman-teman sekalian, saya salah satu narasumber yang pernah dipanggil oleh KPK, tapi dipanggil KPK bukan diperiksa, ya, tapi kita dikumpulkan di sebuah hotel oleh Pak Abdullah Hemahua pada waktu itu dan Pak Taufik Rahman Ruki menitipkan kepada para ustadz salah satu tema yang tidak boleh dihilangkan pada setiap kajian apapun di Kementerian BUMN untuk selalu mengingatkan tentang bagaimana menjaga sebuah integritas. Karena inilah yang paling bernilai dari sebuah pengabdian pada negara. Kita tahulah track record Pak Abdullah Hemahua dan kita tahulah track record Pak Taufik Rahman Ruki. Ya. Teman-teman sekalian, kemarin tanggal 9 Desember itu hari anti korupsi. Dan setelah hari anti korupsi, KPK melakukan panen besar-besaran. Ya. Salah satu yang paling gres adalah OTT kepala daerah di Kabupaten Bekasi, bahkan OTT itu dilangsungkan bersama orang tua dari kepala daerah tersebut. Tidak tanggung-tanggung, 5 jaksa sekalipun, mulai dari Banten, Bekasi, kemudian Sumatera, Kalimantan, bahkan ada yang menjadi DPO sekarang. Karena pada saat penangkapan operasi tangkap tangan tersebut, salah satu aparatur hukum, jaksa itu menabrak petugas KPK. Nah, jemaah sekalian, kenapa ini penting? Dan bagaimana kita memandang sebuah integritas? Sebenarnya pekerjaan apapun hanya dinikmati oleh orang yang punya integritas. Dai, antum juga, semua hanya bisa menikmati pekerjaan orang yang punya integritas. Ya, kalau pekerjaan tidak dilandasi dengan sebuah integritas, biasanya cepat capek. Kalau pekerjaan itu hanya sebuah transaksional biasa, antum akan capek karena antum akan melihat orang lain dalam setahun dia bisa mengumpulkan rupiah sekian, dolar sekian, capek antum. Ya. Begitu juga orang yang tidak punya integritas, walaupun dia beramal soleh, tapi amal solehnya juga bikin dia capek. Maka ketika seorang penulis buku
agar lelah menjadi lillah, ternyata yang dikritik itu adalah amal solehnya. Ya, amal solehnya. Jadi kebaikan itu kalau dilakukan hanya untuk memenuhi unsur sosial, capek. Ada orang berbuat baik supaya dia dianggap orang baik. Ada orang berbuat baik hanya untuk mengintimidasi orang lain, bahwa dia lebih baik dari orang lain. Ada level begitu. Ada orang berbuat baik memang pamer bahwa dia memang orang baik. Semua orang-orang baik seperti ini dalam kategori Quran termasuk orang-orang yang wail, celaka. Kalau kita lihat literasi yang paling nyata di Quran itu adalah fawailul lil musallin. Kalau sholat memang ada dua kata Imam Ibnu Katsir. Yang membuat orang sholat itu celaka adalah satu, kualitas sholatnya memang rusak, disebut dengan sahun. Tahu sahun? Terjemahan Kementerian Agama, lalai. Tapi kalau pakai tafsir, alladzina yata'akharuna biwaqtis sholah. Orang-orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Jadi tidak ada prioritas. Yang kedua adalah unsur sosial tadi. Alladzina hum yura'un. Sholat hanya sebagai sarana sosial untuk menunjukkan dia orang baik. Nah, faktor-faktor seperti inilah yang akan membuat kita capek dalam segala hal. Ini akhir tahun kita boleh jadikan sebagai bahan rujukan untuk kita duduk. Apalagi ini bulan Rajab. Bulan yang harusnya kata para ulama, Syahrul Rajab, Syahrul Muhasabah. Bulan Rajab itu bulan bermuhasabah. Jangan terlalu banyak lihat orang, lihat diri sendiri. Apa selama ini yang kita lakukan itu benar-benar lillah, ya, semata-mata karena Allah atau yang lain. Kalau bukan sebenar-benarnya karena Allah, maka itu akan membuat kita pasti capek. Begitu. Jadi lelah mikir, lelah fisik, itu semua bukan karena Allah. Maka sebagian ulama kenapa dalam sholat mereka masih menggunakan Al-An'am 162, 163. Walaupun dalam teks-teks misalnya Sahih Bukhari lebih tepat kalau sholat itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi ada ulama tetap menggunakan Al-An'am 162, 163. Apa itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waktu ditanyakan kepada mereka, kenapa lebih banyak menggunakan ini? Karena inilah yang membuat hidup lebih terarah. Hidup lebih terarah. Ya, kenapa? Mengulang kembali statement terbaik untuk diri kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah rahasia membuat seseorang tidak mudah lelah, tidak mudah capek, tidak mudah kecewa, apalagi putus asa. Karena semua yang kita lakukan bukan karena transaksional, bukan karena atasan biar atasan senang, bukan karena biar orang lihat kita orang baik, bukan karena membuat kita terlihat wah, tetapi semata-mata karena Allah. Inilah yang membuat Ali bin Abi Thalib punya tempat khusus sekalipun dalam Quran jika dibandingkan dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain itu rata-rata banyak kebaikan. Tapi jika kebaikan itu diukur dengan semangat spirit lillah, maka Ali bin Abi Thalib nomor 1. Siapa sahabat yang paling banyak kebaikan? Dalam Quran dia disebut dengan ulul fadli. Ulul yang memiliki. Fadli semua keutamaan. Siapa dia? Wah ini harus belajar lagi nih ya. Nggak lupa kalian. Coba, kan ada itu. Kalau Master Google juga nggak bisa jawab, berarti ini belum direkam oleh Master Google. Ya. Siapa sahabat yang disebut dengan ulul fadli dalam Al-Quran? Dialah sahabat yang bernama Abdurrahman ibnu Khufafah. Siapa dia? Abdurrahman ibnu Khufafah. Lebih terkenal dengan
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya. Jadi Abu Bakar itu disebut ulul fadli karena setiap kali ada majelis seperti ini, kemudian Rasul bertanya, siapa hari ini yang memerdekakan budak? Gak ada yang angkat tangan, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini telah menghilangkan kesulitan saudaranya? Gak ada yang angkat tangan, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Sahabat yang angkat tangan, Abu Bakar tetap angkat tangan. Siapa yang hari ini telah menolong tetangganya? Ya, ada yang angkat tangan, Abu Bakar. Jadi kalau ada 100 kebaikan hari itu, ada orang yang tidak angkat tangan, ada yang angkat tangan, Abu Bakar tetap angkat tangan. Itulah sebabnya dia menjadi sahabat nomor 1 yang mendapatkan garansi dari Rasulullah, calon penghuni surga. Karena memang amal solehnya luar biasa. Ya, di surat An-Nur surat 24 ayat 22, satu-satunya ayat yang menegur Abu Bakar, ya, yang kemudian dia disebut dalam ayat itu disebut ulul fadli. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas orang-orang yang memiliki berbagai keutamaan dan keleluasan hidup bersumpah tidak lagi membantu kerabatnya. Ini bab kerabat. Tapi yang pasti Abu Bakar itu punya tempat khusus, dia disebut dengan ulul fadli. Tapi dalam bab, mohon maaf ini Pak, dalam bab semangat semuanya karena Allah, Abu Bakar harus mengakui Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dua-duanya Rasulullah panggil. Duduk di depan Rasul, kata Rasulullah, sholatlah 2 rakaat kalian berdua. Siapa yang paling hanya mengingat Allah, akan aku berikan surbanku ini. Maka mereka berdua sholat. Bacaannya sama, berdirinya sama, rukunya sama, sujudnya sama. Bacaannya sama persis. Selesai sholat, Abu Bakar tidak mengambil surban itu. Kata Abu Bakar, pas terakhir sebelum salam, aku mengingat surban yang akan kau berikan itu ya Rasulullah. Sementara Ali bin Abi Thalib, sama sekali dia tidak berpikir tentang surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan quwwatun niyah. Quwwatun niyah. Kekuatan motivasi yang luar biasa. Jadi ini yang membuat Ali bin Abi Thalib memiliki self control yang luar biasa. Masih ingat ketika perang, ketika Ali bin Abi Thalib akan menebas leher seorang musuh, tiba-tiba musuh itu lebih dulu meludah. Bayangkan air liur di waktu perang. Allahu Akbar. Itu bukan nano-nano lagi, akhi. Dan nano, nini, nunu, neno. Itu, akhi, ya. Dan air liur orang kafir muncrat ke wajah Ali. Dan Ali pedangnya sudah terhunus di lehernya. Ingat, pedang Ali apa namanya? Zulfikar. Zul yang memiliki, fikar, bayangkan sampai pedang pun ada pikirannya, ada otaknya. Masya Allah. Ya, Ali menahan pedang itu di ujung lehernya. Kata musuh itu, kenapa kau tidak teruskan menebas leherku? Karena kalau aku menebas lehermu, bukan karena Allah, tapi karena aku marah air liurmu muncrat di wajahku. Maka dia menahan itu dan membiarkan musuh itu. Masya Allah. Seteguh itu, seprinsip itulah Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya kenapa dialah yang dinikahkan Rasulullah kepada Fatimah. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Rasulullah menjaga integritas Ali bin Abi Thalib. Ini mohon maaf nih kalau Ustadz bicara tentang Ali, jangan kemudian antum bilang, kelihatan ini Ustadz agak-agak Syiah ini ya gitu. Karena apa namanya? Selalu melebihkan Ali bin Abi Thalib. Akan disebut Syiah kalau tidak menyebut sahabat yang lain. Begitu. Baik. Pada saat Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Ini bagaimana Rasulullah menjaga integritas keluarga ini. Kita tahu Rasulullah SAW menikahkan putrinya bukan dengan orang sembarangan. Orang pertama yang dinikahkan Nabi SAW adalah putra pamannya Abu Lahab kepada Ruqayyah. Tapi Abu Lahab memalukan Nabi SAW dengan menyuruh putranya untuk menceraikan Ruqayyah. Orang Arab, perempuan kalau diceraikan itu artinya dihinakan.
Rasulullah sangat bersedih. Maka Rasulullah SAW kemudian meminta Utsman ibnu Affan untuk menikahi Ruqayyah. Dan betapa Utsman berubah setelah menikahi Ruqayyah. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW satu waktu pernah memasukkan kaki beliau di sebuah kubangan. Airnya jernih. Sampai dia mengangkat jubahnya sampai di lutut. Ketika Utsman lewat, Rasulullah SAW menurunkan jubahnya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tadi di depan kami engkau mengangkat jubahmu sampai di lutut. Kenapa ada Utsman lewat kau turunkan?" Kata Rasulullah, "Bagaimana aku tidak malu? Ya, malaikat pun malu kepada Utsman." Apa kebaikan Utsman? Dialah pria yang paling memuliakan, memperlakukan wanita dengan baik. Jadi para wanita jika ingin melihat siapa suami yang pantas, belajarlah pada Utsman. Cuma ada syarat Utsman yang agak sulit kita tempuh. Dia sudah pada level tajir, itu masalahnya. Ya, sementara kita orang gajian. Itu bedanya kita dengan Utsman, ya. Gitu. Kalau soal kedermawanan relatif, ya. Tapi kalau soal tajir dan orang gajian agak repot. Kata Valentino Dinsi, jangan jadi orang gajian seumur hidup. Waktu kita nanya, kalau kami nggak jadi orang gajian, terus jadilah pengusaha katanya. Masya Allah. Sekarang dia sering curhat, tiap kali akhir bulan begini, repot. Aduh Ustaz pusing, kenapa? Ngegajiin orang. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Nabi dengan Fatimah. Padahal beberapa sahabat tuh datang kepada Rasulullah ingin melamar Fatimah. Cuma orang mundur. Kenapa? Nabi pernah berkata begini, lihat ucapan Nabi. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, berarti dia menyakitiku. Dan barang siapa menyakitiku, dia berarti berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya nggak ada sahabat yang berani, ya. Yang dinikahkan oleh Nabi kepada Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib. Yang menarik, ayat yang dibaca oleh Nabi pada saat khutbah. Dan inilah modal terbaik Nabi menjaga integritas Ali bin Abi Thalib. Kata para ulama, setelah Ali meninggal, separuh ilmu yang pernah Allah turunkan di muka bumi terkubur bersama Ali bin Abi Thalib. Jangankan dirinya, pedangnya pun disebut Zulfikar, yang memiliki pikiran. Artinya dia tidak menebas orang sembarangan. Beda dengan Khalid ibnul Walid yang dicopot oleh Umar ibnul Khattab pada sebuah perang. Kenapa? Karena kata Umar, kalau engkau tidak dicopot dari panglima perang, akan lebih banyak orang yang terpisah dari kepalanya. Masya Allah. Ingat Khalid tidak pernah kalah perang sebelum Islam dan tidak pernah kalah perang setelah Islam. Cuma satu orang, Khalid ibnul Walid. Ingat perang Uhud? Siapa yang mengalahkan Nabi? Khalid ibnul Walid. Dia bersabar menunggu pasukan panah turun, selesai Muhammad. Itu ucapan Khalid. Kenapa? Karena Nabi berpesan pada pasukan Uhud, menang atau kalah tetap di bukit. Tapi ternyata semua mereka bukan malaikat. Mereka melihat para sahabat sudah mulai merebut harta rampasan. Dan ternyata hanya beberapa orang yang tinggal di atas bukit. Dan dengan cepat sekali Khalid bin Walid berputar dan kemudian menebas mereka di atas bukit itu. Setelah itu amburadullah pasukan kaum muslimin. Ya. Bahkan Nabi SAW diisukan wafat. Masya Allah. Ya. Tapi sebegitu pula Khalid dicopot oleh Umar dalam sebuah perang. Ya. Umar menitipkan surat kepada Ubaidillah ibnu Zarrah. Dan Ubaidillah tidak tahu isi surat itu. Apa isi surat itu? Serahkan kepemimpinan panglima perang kepada orang yang membawa surat ini. Apa kata Ubaidillah? Kalau saya tahu isi surat itu, saya tidak akan mau menemui Khalid. Siapa yang bisa mengambil risiko mencopot panglima di tengah perang? Cuma Umar bin Khattab. Ya. Tapi alasan Umar mencopot Khalid adalah dia tidak ingin terlalu banyak kepala yang berpisah dari tubuhnya. Kalau Ali bin Abi Thalib, ya, bahkan beberapa perang di masa Rasul tidak sampai terjadi. Kenapa? Cukup tanding, adu duel. Nabi tidak menyuruh Khalid, Nabi tidak menyuruh Umar, Nabi tidak menyuruh Usama. Selalu yang menjadi adu tanding sebelum pasukan berperang diselesaikan satu-satu adalah Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Kenapa?
Cerdasnya luar biasa. Nah, ketika mereka berdua menikah, inilah ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, oleh para ulama, dijadikan sebagai ayat standar integritas. Apa itu? Quran surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 70-71. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ya, wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Garansinya Allah akan membereskan urusan-urusan kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Bukan cuma urusan dibereskan, tapi apa? Dosa-dosa kita, kesalahan kita Allah ampuni. Rasa-rasanya dalam Al-Quran tidak ada garansi yang lebih baik bagi kehidupan kita di dunia ini kecuali ayat ini. Bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah siapkan apa? Satu, Allah bereskan urusan-urusanmu. Dan yang kedua adalah Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keluarga besar Majelis Ta'lim BSI, integritas itu berawal ketika Anda mampu berkata perkataan yang benar. Ini standar banget. Di surat An-Nisa ada istilah qaulan sadida. Bahkan ini dijadikan standar ingin meninggalkan keturunan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, takutlah kalian jika meninggalkan keturunan di belakang kalian, keturunan yang lemah. Apa perintah Allah? Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Teman-teman sekalian, perkataan yang benar ini menjadi kata kunci sebuah integritas. Saya akan menyampaikan sedikit sejarah yang sebenarnya akhir tahun begini kalau libur anak-anak diputarkan filmnya. Kalau ada rezeki bawa di tempatnya. Nama tempatnya Istanbul. Bawa ke Museum Al-Fatih. Ya, dia akan melihat bagaimana sejarah Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, saya menyebut dalam satu riwayat karena memang hadisnya lemah. Satuftahuna Konstantinin, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Ni'mal amir amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Wa ni'mal jaisuha, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Memang dalam sejarah ucapan Nabi ini tidak dibantah oleh ulama manapun karena ada bukti sejarah. Apa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari makamnya ditemukan di Istanbul. Dialah salah satu sahabat yang pernah mengikuti utusan penaklukan Konstantinopel. Tapi belum berhasil. Dari ucapan Nabi itu sampai berhasil berapa tahun? 840 tahun. Baru kemudian ucapan Nabi terbukti. Ya. Apa yang membuat pasukan itu disebut pasukan terbaik? Karena dalam kurun waktu sejarah tidak pernah ada pasukan Islam yang sempat jumlahnya 250.000 orang. Bayangkan berapa MBG itu kira-kira. Satu MBG maksimal 3.000. Kalau 250.000, Masya Allah. Dulu nggak ada warteg. Bayangkan itu. Dan sang guru menitipkan kepada Sultan waktu itu, syarat masuk di 250.000 pasukan cuma satu. Kalau ketangkasan nggak usah diuji, udah pasti. Apa itu? Mereka belum pernah meninggalkan sholat. Masya Allah. Karena dia menggunakan dalil surat Al-Hajj. Wala yansurannallah may yansuruh. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Siapa mereka?
ciri yang paling utama adalah alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka yang dimanapun mereka berada, mereka mendirikan sholat. Maka syarat pertama tentara itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat. Karena jumlahnya 250.000, sang guru minta pilih satu di antara mereka yang terbaik. Kata Sultan waktu itu, bagaimana caranya? Berikan mereka 2 pertanyaan. Karena 2 pertanyaan ini yang akan menyeleksi siapa yang terbaik di antara mereka. Pertanyaan pertama adalah, dari 250.000 orang itu, siapa di antara mereka yang tidak pernah masbuk sholatnya? Allahu Akbar. Jadi tentara dan tidak pernah masbuk sholatnya. Ya, 70% pasukan itu duduk. Ternyata ada 30% tentara itu tidak pernah masbuk. Pantasan Nabi berkata, ni'mal jais jaisuha. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Kata gurunya, kemenangan itu sudah di depan mata. Karena ada 30% ya, tentara ini tidak pernah masbuk sholatnya. Di kita ini ada orang sholat, hobinya masbuk. Ya Masya Allah. Gak pernah gak datang ke sini, pasti masbuk. Masya Allah. Karena udah jadi hobi, ya Masya Allah. Orang lain baca buku, orang lain kuliner, dia hobinya masbuk. Masya Allah. Gitu dia. 30% masih banyak. 250.000, 30% berapa ribu orang itu? Ya, hampir 80.000 orang. Gak mungkin jadi panglima semua. Satu pertanyaan. Kata sang guru, tanyakan wahai Sultan, siapa di antara mereka sejak mimpi basah tidak pernah meninggalkan tahajud? Masya Allah. Duduk semua. Masya Allah. Dan kalau antum juga ditanya pasti pulang semua. Masya Allah. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Dan ternyata ada satu orang yang berdiri paling di depan. Dan itu adalah putranya sendiri. Cuma Sultan gak yakin. Kenapa? Anaknya banyak. Kalau anaknya banyak berarti bininya juga. Untuk memastikan apakah putranya. Nama putranya Mehmet. Orang Turki sulit menyebut Muhammad. Mereka memanggil dengan Mehmet. Maka kemudian dia memanggil ibu dari Mehmet. Panggilkan istriku. Datang istrinya. Engkau memanggilku di tengah pasukan? Iya. Aku hanya ingin memastikan apakah putramu sejak dia mimpi basah sampai hari ini dia tidak meninggalkan tahajud? Apa jawaban ibunya? Demi nyawaku yang ada di tangan Tuhanku, aku tidak pernah tertidur satu malam pun kecuali aku memastikan dia tidak meninggalkan tahajud. Masya Allah. Itulah sebabnya Rasulullah menyebut ni'mal amir, amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penakluk Konstantinopel. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Masya Allah. Dan antum kalau punya istri, nggak usah bikin dia sibuk. Ya, kalau pingin membesarkan calon pemimpin, minta istri jaga tahajud anak-anak kita. Keren. Gimana mau jaga tahajud? Emaknya tidur. Ibu-ibu ada. Allahu Akbar. Suruh istri kita tidur lebih awal. Janji dengan anak-anak jaga di tahajud. Ada momentumnya Ustaz? Ada. Ramadan. Dan ternyata ada 2 syarat kalau kita menyiapkan pemimpin. 1, ibadah langitnya nggak boleh ditawar. Tahajud. Antum lihat baik-baik. Al-Isra ayat 79 itu digandeng dengan ayat 80. 17 Al-Isra itu digandeng dengan ayat 80. 79 wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Quran surat 17 Al-Isra ayat 79. Kalau pingin anakmu diangkat pada derajat yang paling mulia, maka jaga dia tahajudnya. Jaga dia tahajudnya. Karena kalau antum udah telat ini soalnya. Ya. Gitu. Tahajud. Antum jaga dia baik-baik. Ustadz, anak-anak saya udah gede. Cari lagi. Masya Allah. Terserah bagaimana caranya antum. Cari lagi. Yang penting ada anak kecil. Antum jaga dia. Sejak dia balik. Ya. Kemudian dia tahajud. Yang kedua ayat 80. Disinilah. Kalau ayat 79 syarat dari langit. Yaitu apa? Dia tidak meninggalkan ibadah malam itu. Ya.
Karena memang hanya tahajud yang sulit dipamerkan pada manusia. Ya, karena ketika kita tahajud orang lain pada benar-benar tidur. Ya, tapi sekarang banyak juga yang tahajud pamer status. Teduhnya hati di malam ketika sujud pada ilahi Rabbi. 0245. Wah, Masya Allah. Mas Alif nih, Masya Allah. Soleh banget nih orang, Masya Allah. Udah gitu, ya Pak Direksi lagi yang baca. Masya Allah. Mas Alif nyinggung saya nih, Mas Alif. Masya Allah. Luar biasa itu Pak ya. Dulu nggak ada tuh orang, lihat bagaimana. Tahajud ibadah langit yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dalam sejarah semua pemimpin, mereka punya kunci tahajud. Karena ini menjaga orientasi yang luar biasa. Yang kedua, lihat baik-baik ayat 80. Ini doa diajarkan Allah langsung kepada Nabi. Makanya redaksinya, wa qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Berikutnya apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Karakter yang paling kuat. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad, masukkanlah aku dalam segala urusan dengan jalan masuk yang benar. Keluarkan aku dari semua persoalan dengan jalan keluar yang benar. Kalau anak itu dibesarkan dengan karakter benar, gak pernah dusta, gak pernah bohong, masuk dalam urusan dengan cara yang benar, keluar dari semua urusan dengan cara yang benar, baru dia boleh minta pada level tertinggi. Apa itu? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Aku mohon darimu, minta jabatan pada manusia dilarang dalam agama, tapi minta kekuasaan kepada Allah dianjurkan dalam agama. Anda kalau buka semua ayat tentang kekuasaan, Anda akan kaget. Semua redaksi kekuasaan dalam Al-Quran, coba antum buka. Redaksinya Allah susun dalam bentuk doa, doa, doa. Apa penjelasannya? Kata ulama tafsir, kalau ada ayat diulang-ulang dalam bentuk doa, itu Allah ingin mendekatkan ayat itu dengan umat Islam. Kenapa? Karena doa harusnya diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang. Karena doa. Dan ternyata ayat tentang kekuasaan semuanya Allah simpan dalam redaksi doa. Masya Allah. Tapi kalau pingin sampai level itu, satu, jangan tinggalkan tahajud. Yang kedua, jangan pernah dusta. Wa iyyaka wal kadhiba. Jauhi dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta membawa pada nista. Fa innal kadhiba yahdi ilan nar, dan pada akhirnya jatuh pada jurang neraka. Anak antum boleh salah, boleh, karena dia bukan malaikat. Tapi anak tidak boleh dusta. Itu prinsip. Saya bilang sama anak-anak, kalian bisa hafal 30 juz karena kalian jaga satu hal, kalian gak bohong. Kalian boleh salah, ayat terima, tapi kalau dusta, ayat tunjukkan siapa ayah. Itu yang mereka pegang. Maka mereka semua rata-rata bisa menyelesaikan 30 juz hafalan. Negeri ini bukan kekurangan profesor doktor. Tapi kalau profesor doktor tidak jujur, negara tekor. Antum lihat semua pejabat yang di OTT KPK, apakah mereka miskin? Enggak. Harta kekayaannya di atas 50 miliar rata-rata. Terus kenapa dia bisa begitu? Karena mereka tidak punya integritas. Capek mereka. Hidup menjadi budak harta. Ya, apa kata Abu Bakar ketika ditanya Umar bin Khattab? Umar itu selalu mencontoh Abu Bakar. Karena Umar masuk Islamnya terlambat. Ya, sahabat yang menemani Umar itu yang masuk Islam adalah Ammar bin As, sang penakluk Mesir. Itu juga telat itu. Khalid telat. Umar telat, tapi walaupun telat, dia tunjukkan siapa mereka. Umar selalu mengikuti Abu Bakar. Dalam bab harta, Umar pernah menyumbangkan pada perang Tabuk. Separuh keluarga Ibnul Khattab diumumkan di masjid. Keluarga Ibnul Khattab menyumbangkan separuh. Karena belum pernah ada perang kecuali perang Tabuk. Nabi naik di mimbar dan berkata, siapa yang ikut berkorban dengan perang Tabuk ini,
aku menjamin surga kepadanya. Belum pernah Nabi lelang surga kecuali di perang Tabuk. Kenapa? Karena pada saat itu perangnya semua lagi susah. Maka Umar bin Khattab sepakat dengan keluarganya, separuh hartanya untuk disumbangkan membiayai perang Tabuk. Tapi pada waktu maghrib Madinah heboh. Apa itu? Ya, orang-orang berkata, Abi Bakar, Abi Bakar, Abi Bakar. Kata Rasulullah, panggil Abu Bakar. Ada apa dengan Abu Bakar? Ya Rasulullah, Abu Bakar telah menyerahkan semua hartanya dan keluarganya untuk membiayai perang Tabuk. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Jika hari ini sampai hari kiamat manusia dikumpulkan, ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, jangankan sama, malah jangankan melampaui, sama pun tidak akan pernah. Masya Allah. Umar penasaran. Ya Abu Bakar, apa yang membuatmu bisa berkorban seperti itu? Lihat jawabannya. Orang yang tidak menjadi budak dengan harta. Kata Abu Bakar, Rasulullah pernah mengajarkan kepadaku sebuah doa. Apa doanya? Ya Allah, letakkanlah harta di tangan-tangan kami. Jangan engkau letakkan harta di hati kami. Harta itu kalau di tangan, cepat antum bagi. Cepat antum infakkan. Cepat antum berikan. Tapi kalau di hati, antum tuh bayar gokar di bawah, kurang 2.000 antum tunggu di bawah. Masya Allah, udah macet. Kenapa? Harta itu tersimpan di hati. Jadi kalau antum harta itu di tangan, udah Pak, makasih Pak. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Dan kuncinya kembali lagi. Ustaz, gimana anak-anak kami biar dari kecil punya integritas? Umar bin Khattab punya kelebihan yang lain. Apa itu? Dia diberi gelar oleh Nabi Al-Furqan, sang pembeda. Dia tidak ada nego-nego, tidak ada kompromi dalam kamus apapun. Ya, apa yang membuat Umar bisa seperti itu, punya integritas terbaik? Doa yang diajarkan Nabi kepada Umar. Kalau tadi doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar bab harta. Tapi kalau ini doa yang diajarkan Nabi khusus kepada Umar ibn Khattab. Umar biasa membaca doa ini selesai majelis. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaan. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar. Dan beri kami rizki untuk selalu mengikuti kebenaran. Ajarkan anak dari kecil dia mulai melafazkan ini. Wa arinal batila batilan. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil. Dan berikan kami rizki menjauhi, meninggalkan kebatilan. Kalau ini dibiasakan oleh anak-anak kita. Dan mereka terjaga dari ucapan yang dusta, antum tinggal menunggu. Kalau antum umur panjang, ya, Sekretariat Negara akan menelpon antum, siap-siap ukuran jas, antum akan hadir pada saat dia dilantik di depan sana. Ini Merdeka Selatan. Sementara di sana Merdeka Barat. Barat itu. Ya, antum akan lihat nanti, Masya Allah. Gitu. Syaratnya itu aja. Integritas harus dijaga. Bagaimanapun sebuah negara, ya, ketika pemimpinnya tidak memiliki integritas, riweuh. Nggak ada sebuah negara dari peradaban kuno sampai modern. Belum pernah terjadi kejadian. Ya, ada negara yang disibukkan dengan urusan ijazah bapaknya dan ijazah anaknya. Repot. Itu negara Konoha itu, Masya Allah. Gitu. Dan sekarang ada syarat jadi wapres. Pertama harus anak presiden, yang kedua pamannya ketua MK. Itu di negeri sana juga itu, Masya Allah. Seperti itu. Kita butuh orang-orang yang tidak cuma bicara syariah. Syariah itu tidak sekedar sebuah hukum aturan. Tapi dia dilandasi oleh integritas yang berakar dari kejujuran dan sifat yang benar. Mudah-mudahan dengan spirit seperti ini kita bisa menutup 2025 dengan semangat bersama, menjaga integritas, dan mudah-mudahan semakin dekat kantor BSI didekatkan dengan Monas, berarti semakin dekat syariah ini dengan negara. Ya, jadi antum jangan cuma lihat ini sebuah BUMN, tidak. Ini menunjukkan syariah tepatnya sudah berada di ring satu. Ya, saya biasa ceramah di situ, ya, Indosat. Saya biasa ceramah di situ, Pertamina Persero. Saya biasa ceramah di situ, Kementerian Pariwisata, kemudian Kominfo, sama Kemenhub, begitu. Sekarang
kita masuk ke tempat yang lebih dekat ke ring. Gitu. Ustadz kan pernah diundang di sana? Belum. Masya Allah. Ya, sekalipun yang undang waktu itu yang dekat, agak dekat situ Kostrad. Tapi ceramah di Kostrad itu luar biasa. Saya belum pernah ceramah di semua tempat kecuali ceramah di TNI. Jam 8 ceramah, jam 8 kurang 5 host udah mulai berdiri. Nggak pernah ada telat. Insya Allah. Satu yang harus kita akui. Disiplin. Masya Allah. Di BSI juga udah makin bagus. Jam 8 muka kantor, jam 9 baru datang. Masya Allah. Tapi bukan Bank Syariah Indonesia, bukan. Ya. Ada juga istilah lain BSI itu. Kan banyak BSI juga di Indonesia. Mudah-mudahan jaga integritas baik-baik. Mudah-mudahan insya Allah 2026 lebih baik daripada 2025. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Sekarang jam berapa? Jam 1 pas. Masya Allah. Ya waktu kita nggak. Minimal 1 orang ada? Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau Qiyamul-Lail itu di dalam satu komunitas hanya dia untuk mengajak membangun kebiasaan Qiyamul-Lail itu gimana? Jadi kan kalau menyampaikan dalam satu grup gitu ya, kayak kita bukannya riak gitu kan? Ya. Salah satu yang menjadi kebiasaan kita adalah beramal soleh. Tapi beramal soleh tidak cukup. Kita ingin amal soleh itu menjadi masif. Maka kalau kita memanfaatkan grup WA, kita punya grup WA sampai 50, sampai 100. Nggak apa-apa kita mengajak teman-teman. Teman-teman, ini bulan Rajab, bulan haram. Amal soleh dilipat gandakan. Yuk tidur lebih awal biar kita bisa bangun tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Keep dengan Quran surat 17 ayat 79. Enggak ada masalah. Tapi nggak usah dibawa kali saudaramu Bapak Sudirman Cikarang. Nggak usah Pak. Nggak usah pakai nama Bapak. Apalagi merek BSI Syariah Cikarang. Nggak usah gitu ya. Jadi kalau kita mau keep sesuatu di grup, bagus Pak. Dapat hadis dari Ustadz. Ustadz izin ya saya share. Mangga. Kalau Ustadz sudah share berarti boleh di-share. Nggak usah minta-minta izin lagi ya. Karena Ustadz juga nggak minta izin kepada yang punya Quran ya gitu. Jadi share. Tapi ketika share nggak usah dibawa ada tulisan saudaramu Cikarang, nggak usah gitu ya. Jadi insya Allah hal-hal seperti itu innallaha ya'lamu bidatis sudur ya seperti itu. Justru yang batalul amal tuh bukan yang begitu Pak. Batalul amal itu adalah menyebut-nyebut perbuatan baik atau nyinggung orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 264. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu hapus pahala-pahala pemberianmu dengan menyebut-nyebut kebaikanmu atau menyakiti orang yang menerima. Jadi kalau Bapak share di grup, Bapak yang sudah ada, maka kemudian boleh. Ya, itu juga syiar namanya, ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Bapak menyuruh kepada kebaikan. Tapi supaya menjaga diri tidak ada, jangan Bapak tulis nama di situ, ya. Kalau soal mereka kemudian klik nama Bapak, maaf ini dari siapa? Mau tahu? Boleh Bapak perkenalkan diri, ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita dalam rangka mengingatkan semua kawan dan jemaah kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi insyaallah. Jazakallah khairan wa ahsanal jaza. Semoga Allah merahmati kita, terus menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Minimal kalau kita bukan orang yang paling baik, kita terus berbuat baik. Minimal kalau kita memang pernah punya salah, maka mari kita jaga anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh solehat, terjaga integritasnya, dimanapun nanti dia mengabdi, dimanapun nanti dia berusaha. Insya Allah dia menjadi orang-orang yang benar. Dan hanya orang-orang benarlah yang akan masuk dalam 4 golongan manusia terbaik. An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Was-Syuhada, Was-Salihin. Semoga kita termasuk dari golongan 4 ini. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami berjumpa dengan Ramadan. Hantarkan keluarga besar BSI dan seluruh nasabahnya berjumpa dengan Ramadan.
hantarkan kerabat-kerabat kelondotolan kami ya Allah berjumpa dengan Ramadan. Dan semoga kami jadikan Ramadan tahun ini awal di mana kami menjaga ibadah anak-anak kami, menguatkan integritas kami, menjaga kejujuran dan sifat benar kami. Dan semoga dengan itu kau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang benar. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir ini panjang umur, selalu taat juga sehat. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.